Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita tidak sedang membahas jalan hidup yang paling benar, bukan pula mencari formula untuk menemukan takdir terbaik. Tapi kita sedang diajak untuk menemukan kedamaian, bukan di jalan yang baru, tapi di dalam diri kita yang mulai dewasa dalam menjalani jalan yang ada. Karena bisa jadi, Allah tidak pernah salah dalam menempatkan kita. Kitalah yang kadang terlalu sibuk melihat hidup orang lain, hingga lupa memuliakan perjalanan yang kita punya sendiri. Jika sahabat merasa video ini seperti berbicara pada hatimu, jangan lupa untuk klik subscribe. Karena setiap hari, kita akan terus berjalan bersama, menyelami makna hidup dari sisi yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih dekat dengan Allah. Bukan lagi jalan yang dicari, tapi kelapangan di dalam diri. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa semua jalan tertutup. Apapun yang dilihat tampak sempit. Apapun yang dicoba terasa salah. Kita mengira Allah belum membuka jalannya. Kita mengira hidup ini sedang menunda kejelasan. Padahal bisa jadi, bukan jalannya yang tertutup, tapi hatimu yang terlalu sempit untuk menerima bahwa inilah jalan itu. Dulu, kamu berdoa agar Allah membuka sesuatu di luar dirimu. Pekerjaan baru, arah baru, keputusan baru. Kamu terus berharap pada tanda-tanda yang besar dan dramatis. Tapi sekarang, kamu mulai mengerti sesuatu yang lebih dalam, bahwa kelegaan tidak selalu datang dari jalan yang berubah, tapi dari hati yang melembut untuk menerimanya. Kamu mulai sadar bahwa jalan yang sempit di luar bisa terasa lapang jika batinmu tidak lagi penuh dengan perlawanan. Bahwa bisa jadi, yang selama ini membuat jalan itu terasa menyesakkan bukanlah keadaan, tapi ekspektasimu sendiri. Dan kamu mulai melepaskan. Bukan menyerah, tapi berdamai. Kamu tidak lagi menuntut arah yang lebih jelas, atau hasil yang lebih cepat. Kamu hanya ingin bisa menjalani yang ada, dengan hati yang cukup luas, untuk menemukan maknanya. Karena ternyata, setelah kamu belajar menerima, kamu mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu kamu tolak, sebenarnya bukan hukuman dari Tuhan, tapi jalan yang membawa kamu pada versi dirimu yang lebih tenang. Disitulah kamu paham bahwa Allah kadang tidak mengubah arah hidupmu dulu, karena yang ingin Ia ubah lebih dulu adalah hatimu. Dan saat hatimu mulai berubah, kamu pun mulai berhenti mencari pintu yang baru. Karena kamu mulai bisa melihat bahwa mungkin pintu itu sudah lama terbuka. Kamu saja yang menolaknya, karena kamu terlalu sibuk menunggu bentuk yang kamu inginkan. Dan saat itu terjadi, sesuatu di dalam dirimu mulai tumbuh. Kamu tidak lagi sibuk menunggu tanda dari langit, karena kamu tahu yang tumbuh dengan kuat bukan selalu yang disinari cahaya besar, tapi yang diberi ruang tenang untuk bertumbuh pelan-pelan di dalam. Dan disitulah langkahmu mengarah pada sesuatu yang lebih penting dari sekadar arah, yaitu kesediaan untuk menjadi subur, bahkan di tanah yang dulu kamu anggap kering. Karena kadang Allah tidak memberi sinyal lewat perubahan besar, tapi lewat kesediaanmu untuk tenang dan tetap tumbuh, bahkan saat tidak ada yang kelihatan berubah. Menunggu tanda berkurang, memberi ruang untuk bertumbuh bertambah. Kadang yang membuat kita tidak tumbuh, bukan karena Allah tidak memberi tanda, tapi karena kita tidak memberi ruang untuk tumbuh dalam ketenangan. Kita terlalu sibuk menanti sesuatu yang besar datang dari langit, padahal yang paling butuh diperhatikan justru sesuatu yang kecil sedang tumbuh di dalam batin. Kita ingin kejelasan, kita ingin kepastian, tapi Allah kadang tidak menjawab dengan petunjuk yang terang. Dia justru menghadirkan jeda, kesenyapan, dan diam yang panjang. Dan di situ banyak hati menjadi ragu.
mengira bahwa diamnya langit berarti tidak ada arah. Padahal, bisa jadi Allah sedang menyuburkanmu dalam sunyi. Bukan agar kamu cepat tumbuh, tapi agar akar di hatimu kuat sebelum langkahmu bergerak lagi. Kamu mulai sadar bahwa tanda-tanda tidak selalu datang lewat kejadian luar biasa, melainkan lewat kesadaran kecil yang terus bertumbuh dalam batinmu saat kamu bersedia hadir utuh dalam apa yang sedang kamu jalani. Kamu mulai berhenti menuntut petunjuk instan. Kamu mulai tenang berjalan dalam hening. Karena sekarang kamu tahu, banyak tanda yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tidak tergesa. Dan di titik itu, kamu tidak lagi sibuk bertanya, kenapa tidak ada yang terjadi? Tapi mulai bertanya dengan lembut, apa yang sedang Allah ajarkan dalam diam ini? Karena ternyata, yang membuatmu bertumbuh bukan suara besar dari luar, tapi ruang kecil di hatimu yang mulai percaya bahwa sunyi pun bisa membawa cahaya. Dan saat kamu mulai bertumbuh di dalam, jalan hidup yang terasa tak berubah pun mulai kamu tapaki dengan makna yang baru. Bukan karena jalannya terang, tapi karena kamu kini hadir. Bukan sebagai pencari tanda, melainkan sebagai jiwa yang sedang bertumbuh. Dan di situ, Allah menyampaikan sesuatu yang tidak akan bisa disampaikan lewat kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang membesar dalam keyakinan. Sebab mungkin yang sedang Allah tumbuhkan dalam dirimu bukan langkah, tapi akar. Agar nanti, ketika waktunya tiba dan langkahmu harus diayunkan lagi, kamu tidak akan tumbang seperti dulu. Karena kamu tidak lagi berlari karena panik, tapi karena kamu sudah tumbuh diam-diam dari dalam. Bukan nasib yang diubah, tapi cara memandang yang dibersihkan. Ada saat di mana kamu mulai berhenti menuntut takdir untuk berubah. Bukan karena kamu pasrah tanpa harapan, tapi karena kamu mulai sadar, bisa jadi yang butuh dibenahi bukan jalannya, tapi caramu memandang jalan itu. Kamu mulai belajar bahwa banyak hal terasa menyakitkan bukan karena terlalu berat, tetapi karena pikiranmu belum cukup jernih untuk melihat apa yang sedang Allah maksudkan. Kadang yang kamu sebut beban sebenarnya adalah pelindung. Kadang yang kamu tolak sebagai rintangan, justru cara Allah mengubah arahmu secara halus, tanpa harus mematahkan langkahmu. Dan kamu pun mulai melepaskan obsesi terhadap nasib yang ideal. Karena kamu tahu, takdir yang baik bukan yang terlihat sempurna di luar, tapi yang mampu membentuk batinmu lebih dalam. Di titik ini, kamu tidak lagi berdoa dengan desakan yang keras, "Ya Allah, ubah jalan ini." Tapi kamu mulai berdoa dengan pelan, "Ya Allah, bersihkan pandanganku, agar aku melihat jalan ini dengan jernih." Karena kamu mulai sadar, jalan yang tidak kamu sukai bisa jadi adalah pintu yang paling menyelamatkanmu. Jangan minta Allah memperbaiki keadaanmu sebelum kamu bersedia memperbaiki cara pandangmu. Karena yang kamu lihat bukanlah dunia, tapi jiwamu sendiri yang sedang memantulkan isinya. Kata-kata ini bukan sekadar puisi, tapi cermin. Cermin bahwa kadang kita bukan hidup dalam realitas, tapi dalam persepsi yang belum dibersihkan. Kamu mulai menerima bahwa hidup bukan soal mengatur ulang dunia luar, melainkan membersihkan cermin hati yang selama ini mengaburkan cahaya. Karena jika cerminnya kotor, bahkan cahaya pun terlihat seperti kegelapan. Dan jika hatimu penuh prasangka, maka bahkan pertolongan Allah pun bisa kamu anggap sebagai hukuman. Maka sekarang, kamu mulai menjaga pandanganmu. Bukan pandangan mata, tapi cara hatimu menafsirkan apa yang sedang kamu jalani. Kamu tahu, hidup ini bukan kompetisi takdir, tapi kesempatan untuk melihat lebih jernih. Di balik setiap kesulitan, ada pesan yang Allah selipkan secara rahasia. Dan kamu tidak mau lagi melewatkannya hanya karena tergesa. Kamu ingin cukup hadir, cukup lembut, agar bisa membacanya dengan tenang.
Dan saat kamu mulai melihat hidup dari tempat yang lebih dalam, kamu pun mulai keluar dari siklus keluhan yang tidak pernah selesai. Karena kamu tahu, kadang takdir tidak berubah, karena Allah ingin kamu berubah lebih dulu. Dan saat pandanganmu mulai jernih, perlahan-lahan kamu berhenti berteriak minta petunjuk. Karena kamu sadar, yang kamu butuhkan bukan arah baru, tapi hati baru. Sebab hati yang bening bisa melihat petunjuk, bahkan dalam hal yang paling sederhana, bahkan dalam diam, bahkan dalam luka. Dan di titik ini, keinginanmu untuk mengubah hidup mulai berubah bentuk. Bukan lagi ingin punya hidup yang berbeda, tapi ingin punya jiwa yang mampu mencintai hidup ini apa adanya. Lepas dari jerat kalimat, seandainya dulu aku memilih yang lain. Tak ada racun yang lebih pelan membunuh harapan selain kalimat ini. Seandainya dulu aku memilih yang berbeda. Seandainya dulu aku tidak melewatkan kesempatan itu. Seandainya aku mengambil jalan yang lain. Kalimat itu sederhana, tapi bisa mengurungmu dalam ruang kecil yang tak terlihat pintunya. Ia tak membentak seperti kecewa, tak melukai seperti hinaan, tapi ia menahanmu hidup di masa lalu dengan cara yang paling halus. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari kalimat seandainya? Bukan karena ia bicara tentang masa lalu, tapi karena ia mematikan keberanian untuk mencintai hari ini. Dulu kamu sering duduk diam, mengulang skenario yang tidak pernah terjadi. Kamu membayangkan hidupmu akan lebih baik, lebih bahagia, lebih indah, kalau saja dulu kamu memilih yang berbeda. Tapi kini, kamu mulai letih. Bukan karena luka masa lalu sudah sembuh, tapi karena kamu sadar, tak ada satupun kalimat seandainya yang sanggup mengembalikan waktu. Ia hanya membuatmu kehilangan kedamaian untuk jalan yang masih bisa kamu tapaki hari ini. Kamu mulai belajar melepaskan. Bukan berarti kamu melupakan, tapi karena kamu tidak mau mengurung jiwamu dalam keputusan yang tidak bisa diulang. Kamu mulai melihat bahwa rencana Allah tidak pernah rapuh hanya karena pilihanmu tampak salah. Kamu tahu, bahkan jalan yang kamu sesali pun bisa dijadikan ladang oleh Allah untuk menumbuhkan sesuatu yang berharga dalam dirimu. Dan kamu mulai percaya bahwa rencananya tidak hanya hidup di pilihan-pilihan yang kamu sebut tepat, tapi juga tumbuh dalam jalan yang dulu kamu anggap gagal. Seperti kata seorang sufi, Allah tidak hanya hadir dalam jalan yang kamu menangkan, tapi Dia juga menetap di jalan yang kamu tangisi, agar kamu tidak berjalan sendirian di sana. Kamu mulai menunduk, bukan karena kalah, tapi karena kamu akhirnya bisa melihat bahwa ada banyak cinta yang Allah tanamkan di dalam keputusan-keputusan yang tidak kamu pahami saat itu. Dan kamu tidak ingin lagi terus bertanya, apa yang terjadi kalau aku dulu memilih yang lain? Karena sekarang kamu tahu, yang perlu kamu lakukan bukan membalik waktu, tapi membuka hati. Membuka hatimu untuk percaya bahwa meski jalan itu penuh luka, Allah tetap menyertai. Bahwa meski keputusanmu tidak ideal, Allah tetap memelukmu di tengahnya. Dan itu cukup. Bukan karena hidupmu sudah sempurna, tapi karena hatimu sudah tidak lagi melawan apa yang telah berlalu. Ia memilih berjalan dengan tenang, dengan iman, tanpa lagi menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk tidak hadir penuh di hari ini. Karena kini kamu tahu, seandainya tak akan pernah bisa mengubah masa lalu, tapi bisa dengan halus merusak masa depan jika kamu terus menanamkannya dalam pikiran. Dan kamu tak ingin itu lagi. Kamu ingin berjalan, bukan untuk melupakan luka, tapi untuk membuktikan bahwa luka pun bisa menuntunmu pulang. Menemukan keindahan, bukan di jalan baru, tapi di jalan yang pernah kau tolak. Ada satu keahlian jiwa yang hanya tumbuh saat imanmu mulai matang,
kemampuan menemukan keindahan di jalan yang dulu kamu sesali. Bukan karena jalannya berubah menjadi mudah, tapi karena hatimu kini bisa membaca ulang cerita hidup dengan cara yang lebih jernih. Dulu kamu ingin lari, ingin membuang semuanya, karena jalan yang kamu tapaki terasa sempit, kering, dan membingungkan. Kamu merasa Allah membawamu ke tempat yang salah, tempat yang tidak terlihat indah, tidak terasa membanggakan, dan terlalu biasa untuk disebut rencana besar. Tapi kini kamu mulai paham bahwa tidak semua keindahan datang dari hal-hal yang megah. Ada keindahan yang justru tumbuh karena kamu tidak punya pilihan selain sabar. Ada keindahan yang hanya bisa dilihat oleh hati yang berdamai dengan apa yang pernah ia tolak. Dan saat kamu mulai menerima, kamu mulai melihat bahwa di balik jalan yang kamu anggap kecil, Allah sedang menyembunyikan sesuatu yang besar, yakni pelajaran tentang cukup, tentang ikhlas, tentang percaya. Dan berapa banyak sesuatu yang kamu benci, tetapi itu baik bagimu. Dan berapa banyak pula sesuatu yang kamu cintai, tetapi itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini sering dikutip, tapi jarang direnungi dengan pelan. Karena Allah tidak sedang menegur, Dia sedang memelukmu dengan pemahaman yang belum kamu miliki. Allah tahu rasa kecewamu. Allah tahu kamu sempat membandingkan jalanmu dengan milik orang lain, tapi Dia juga tahu bahwa di balik semua itu, ada bagian dari dirimu yang belum bisa percaya bahwa jalan yang biasa pun bisa membawa berkah luar biasa. Kamu tidak lagi sibuk memburu jalan yang lebih ideal, karena kamu mulai mengerti. Bukan jalannya yang membuatmu dekat dengan Allah, tapi bagaimana kamu melangkah di dalamnya. Dan mungkin justru karena jalan ini kamu anggap tidak menarik, kamu jadi lebih mudah merendah, lebih sering menunduk, lebih rajin berdoa, dan lebih jujur saat meminta. Itu bukan kelemahan, itu rahmat yang dibungkus sepi. Itu hadiah yang dibalut biasa, agar kamu tidak lupa. Kemuliaan di sisi Allah tidak diukur dari gemerlap jalannya, tapi dari keteguhan hatimu saat menjalaninya. Kamu pun mulai berhenti menuntut jalan baru, karena kamu tidak ingin mengulangi kesalahan lama, menganggap keindahan hanya ada di tempat yang belum kamu jalani. Kamu tidak ingin lagi buta oleh ekspektasi yang dibuat oleh dunia. Kamu ingin melihat hidupmu sendiri dengan mata yang lebih bersyukur, dengan batin yang lebih dewasa, dan dengan jiwa yang tidak lagi malu berjalan pelan. Dan ketika itu terjadi, kamu pun mulai sadar, jalan yang dulu kamu tolak bukanlah kesalahan, tapi bagian dari prosesmu belajar melihat. Melihat bukan dengan mata yang menginginkan hasil, tapi dengan hati yang siap menemukan makna, dimanapun Allah menempatkan langkahmu. Tidak lagi memburu kepastian, tapi belajar hidup dalam ketenangan. Kepastian itu candu. Ia membuat kita merasa aman, meski hanya sebentar. Dan dalam candu itu, kita sering kehilangan kedamaian yang tumbuh pelan, karena terlalu sibuk mengejar jawab yang cepat. Dulu kamu berpikir bahwa iman akan membuat semuanya terang, bahwa percaya kepada Allah berarti hidupmu akan penuh kepastian. Tapi sekarang kamu tahu, iman bukan tentang memiliki semua jawaban. Iman adalah kesediaan untuk berjalan, meski jawaban itu belum diberikan. Kamu mulai belajar bahwa ketenangan bukan datang setelah segalanya jelas, tapi justru hadir saat kamu mampu tenang di tengah ketidakpastian. Karena ternyata, yang Allah uji bukan hanya kesabaranmu, tapi sejauh apa hatimu mampu bersandar kepadanya, bahkan saat kamu tidak tahu akan kemana. Dan Allah akan mencukupkan segala keperluanmu, barang siapa yang bertawakal kepadanya. Bukan mencukupkan dalam arti semua keinginanmu dipenuhi, tapi mencukupkan dalam bentuk yang lebih halus, lebih tinggi,
Diberinya hatimu kemampuan untuk tetap tenang, bahkan saat hidup tidak sesuai harapan. Itulah cukup yang sejati. Bukan dunia yang berubah sesuai doamu, tapi hatimu yang tidak lagi berontak setiap kali rencanamu ditunda. Kamu pun mulai berhenti mengumpulkan kemungkinan, berhenti membandingkan skenario, berhenti mengejar kepastian yang tak kunjung hadir, karena kamu tahu hidup yang dikejar terlalu cepat untuk pasti akan kehilangan kedamaian yang mestinya bisa dirasakan hari ini. Sekarang kamu lebih memilih berjalan dengan pelan, mendengar arah dengan lembut, dan tidak terburu-buru menyimpulkan setiap kejadian, karena kamu mulai percaya bahwa kadang Allah tidak menjelaskan sekarang, karena Dia sedang melatih keyakinanmu. Dan saat kamu bisa tinggal di ruang sunyi itu, di ruang tanpa kepastian, di ruang yang kosong dari jawaban, tapi penuh dengan kehadirannya, di sanalah kamu menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh dunia, ketenangan. Kamu tidak tahu kemana arahmu, tapi kamu tahu siapa yang memegang tanganmu. Dan itu cukup. Sekarang kamu tidak butuh tahu seluruh rencana. Kamu hanya ingin menjadi bagian dari rencana itu. Dengan hati yang lapang, langkah yang lembut, dan jiwa yang tidak mendahului takdir. Dan itulah tanda kedewasaan spiritual. Bukan ketika kamu tahu semua hal akan baik-baik saja, tapi ketika kamu tetap memilih untuk tenang, meski tidak ada satupun tanda yang menunjukkan semuanya akan segera membaik. Karena kamu percaya, Tuhanmu tidak butuh menjelaskan segalanya untuk tetap menjadi tempatmu bersandar dengan utuh. Tahu bahwa Allah menyertai bukan karena jalan mudah, tapi karena hatimu tidak lagi sendiri. Tidak semua yang kita lalui terasa ringan. Tidak semua cerita hidup berisi hal-hal yang bisa kita banggakan. Tapi tetap saja, kita bertahan, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena ada sesuatu di dalam diri yang mulai percaya bahwa kita tidak sendirian di jalan ini. Dulu kamu mengira bahwa tanda disertai Allah adalah ketika doamu langsung dikabulkan, ketika jalannya terbuka lebar, ketika hidup terasa bersahabat. Tapi sekarang kamu mulai mengerti bahwa tanda Allah menyertai justru terasa paling jelas ketika hatimu tetap tenang, meski segala arah terasa tertutup. Ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan ketika kamu benar-benar pasrah dan tidak lagi sibuk memaksa Tuhan untuk mengikuti rencanamu. Itu bukan menyerah, itu tunduk. Dan dalam ketundukan itu, kamu mulai merasakan satu hal yang dulu hanya jadi teori, rasa ditemani oleh Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW, ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesempitan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalimat ini bukan sekadar motivasi, tapi sebuah panduan spiritual. Agar kamu tahu, Allah tidak menjanjikan jalan bebas dari kesulitan, tapi menyertakan kelapangan dalam kesulitan itu sendiri. Artinya, kamu bisa tetap merasa damai, meskipun belum ada perubahan secara lahiriah. Karena Allah tidak menunda pertolongan. Dia hanya mengajarkan hatimu untuk melihatnya dengan cara yang lebih dalam. Dan saat kamu bisa merasakan itu, kamu tidak lagi mendefinisikan ditolong sebagai berhasil, tapi sebagai rasa ditemani. Rasa bahwa setiap tetes air matamu tidak sia-sia. Setiap doa pelanmu tidak pernah diabaikan. Itu cukup. Karena kamu tahu, Tuhanmu tidak selalu menghilangkan rasa sakit itu, tapi Dia menyertaimu dalam proses menyembuhkannya. Dan saat kamu merasakan kehadirannya lebih dekat daripada kegelisahanmu, kamu pun mulai berjalan, bukan karena semua sudah baik-baik saja, tapi karena hatimu sudah cukup yakin bahwa bersama Allah, kamu bisa melangkah meski masih rapuh. Kini kamu tidak lagi mencari bukti bahwa Allah bersamamu. Kamu tidak perlu tanda besar, karena kehadirannya, kamu rasakan dalam sujud yang basah, dalam sabar yang pelan, dan dalam luka yang kamu terima tanpa marah.
Dan itu membuatmu kuat, tanpa perlu terlihat kuat. Karena hatimu tahu, yang menyertaimu bukan siapa-siapa, tapi Dia yang menciptakan seluruh arah. Tidak lagi meminta jalan yang lain, karena hatimu sudah yakin Allah ada di jalan ini. Ada titik di mana pencarian bukan lagi tentang menemukan jalan yang paling mudah, tapi tentang menemukan makna terdalam dalam jalan yang sedang dijalani. Bukan lagi tentang menghindari luka, tapi tentang menemukan rahmat yang tersembunyi di dalam luka itu sendiri. Di titik ini, kamu tak lagi berkata, "Ya Allah, berikan aku jalan yang lebih indah." Tapi kamu berkata dengan tenang, "Ya Allah, bimbing aku mencintai jalan ini, seperti Engkau mencintaiku dengan sabar sepanjang aku menolaknya." Kamu berhenti menuntut peta, berhenti menagih petunjuk. Karena kamu sadar, Allah tidak selalu menunjukkan arah lewat logika. Kadang Ia menumbuhkan keyakinan lewat perjalanan yang kamu jalani tanpa tahu ujungnya. Dan ternyata, itu cukup. Bukan karena hidupmu jadi sempurna, tapi karena kamu tidak lagi mengukur hidup dengan ukuran dunia. Kamu mengukurnya dengan kedekatan, dengan ketenangan, dengan rasa hadir yang tak tergantikan. Dulu kamu sering berkata, "Aku tidak tahu apakah ini jalan yang benar." Tapi sekarang kamu belajar berkata, "Selama aku terus mendekat kepadanya, maka tak ada jalan yang salah." Karena kamu tahu, Allah tidak menuntunmu untuk menemukan hidup yang kamu inginkan, tapi untuk menemukan siapa dirimu yang sebenarnya dalam hidup yang kamu jalani. Dan di situ, hatimu pun selesai dengan pemberontakan. Ia tidak lagi sibuk memilih jalur. Ia hanya ingin dekat, hanya ingin ditemani, hanya ingin menjadi bagian dari rencananya, meski tidak pernah benar-benar kamu mengerti. Kini kamu tahu, Allah tidak selalu memberi penjelasan sebelum perjalanan dimulai. Kadang Dia hanya memintamu melangkah, dan membiarkan pemahaman itu tumbuh dalam sujud dan kesabaran. Dan kamu pun menjalaninya. Bukan karena semuanya telah kamu pahami, tapi karena kamu telah cukup percaya. Disitulah akhir pencarianmu, bukan di tempat baru, tapi di hati yang akhirnya yakin Tuhan ada di setiap langkah, bahkan di jalan yang dulu kamu tolak. Dan jika hari ini kamu masih merasa jalanmu tidak seindah milik orang lain, ingatlah satu hal ini. Allah tidak menciptakan jalan yang salah. Yang kadang keliru adalah cara kita memandangnya. Berhentilah menunggu jalan baru. Belajarlah mencintai langkah yang sedang kamu tapaki hari ini. Karena bisa jadi, bukan arah yang perlu diubah, tapi hati yang perlu dibimbing. Dan saat hatimu mulai tenang, jalan yang sempit pun akan terasa lapang. Karena kamu tahu, kamu sedang tidak berjalan sendirian. Semoga video ini bisa menemani perjalanan batinmu hari ini. Dan semoga Allah selalu memelukmu, bahkan saat kamu merasa sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.